Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Mas Fatah? Luar biasa. Mas Yusron masih terlihat lelah ya, baru nyampe kemarin ya. Iya. Semangat. Langsung ya, ada tugas baru terkait dengan pendampingan individu yang kelima. Untuk pendampingan individu yang kelima, ini adalah dialog pasca observasi yang sudah dilakukan oleh panjenengan berdua. Intinya di sini adalah Mas Fatah nanti memberikan umpan balik kepada Mas Yusron sebagai guru model. Sudah siap? Siap. Oke, monggo. Baik, saya mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bapak Yusron? Alhamdulillah baik. Oke, berkaitan dengan kegiatan pada pagi hari ini nih, pasca observasi nih, mungkin ada yang bisa diceritakan nih, Pak Yusron, monggo. Ya, pertama-tama terima kasih Pak Fatah sudah bersedia mengobservasi saya di kelas di lab ya kemarin ya. Di lab ketika pembelajaran, terima kasih. Saya harap nanti ada masukan, ada umpan balik yang bisa disampaikan Pak Fatah untuk saya tindak lanjuti untuk evaluasi ke depan. Mungkin ada yang kurang pada saat saya melakukan pembelajaran berdasarkan pengamatan Pak Fatah. Baik Pak Yusron. Oke, terkait dengan tujuan pembelajarannya nih, kira-kira apa itu? Sudah sesuai nggak dengan FPP yang kemarin sudah direncanakan? Jadi rencana pembelajaran yang saya buat di kemarin sama Pak Fatah itu pembelajarannya tujuan saya itu adalah atau mungkin babnya ya dari pembelajaran pada saat itu adalah peserta didik dapat memahami dan mendemonstrasikan pemrograman dan analisis data. Nah, itu tujuan yang ingin saya ajarkan kemarin di pertemuan Fatah. Kemudian untuk area pengembangan dari pembelajaran yang saya lakukan itu berfokus terutama pada keterampilan si peserta didik. Jadi selain pengetahuan, area pengembangan yang sangat bisa dikatakan presentasinya lebih besar itu di keterampilan skill anak itu. Iya. Siapa ya? Terkait dengan tujuan pembelajaran yang sudah disampaikan Bapak Yusron barusan ini, kira-kira setelah kita melakukan kegiatan pembelajaran Pak Yusron, kira-kira apa sudah tercapai tujuan pembelajarannya? Secara umum belum tercapai. Mengapa? Karena yang pertama pembelajaran TIK itu tidak bisa sekali pertemuan selesai. Jadi memang kalau dari rencana itu memang beberapa pertemuan memang kebetulan Pak Fatah kemarin itu pertemuan pertama. Sehingga di sana saya belum sampai ke tahap penilaian. Nah, sehingga kalau misalkan secara umum apakah tercapai, ya memang tercapai pada saat itu keseluruhan. Nah, kemudian yang kedua kaitannya sama tercapai atau tidak, ya memang ada poin-poin yang ada yang kendala ya, kendala artinya tidak berjalan secara lancar. Gimana itu? Nah, yang pertama, ini berlanjut perawatan di rencana itu memang saya berencana menerapkan pembelajaran diferensiasi. Diferensiasinya itu yang pertama berdasarkan kemampuan anak. Jadi di awal kemarin kan saya adakan ini tes diagnostik awal. Jadi berdasarkan kemampuan bagi anak yang mampu, bagi anak yang kurang, sama yang di tengah-tengah sedang. Nah itu saya kelompokkan berdasarkan tempat duduk. Anak yang mampu dia duduknya bisa sendiri. Dia yang belum sama yang lumayan dia duduknya bisa berdua. Sehingga bisa berdiskusi. Kalau yang nggak mampu dia sendiri, dia pasti stuck aja, nggak bisa jalan. Kemudian yang kedua, diferensiasinya itu lebih ke konten sama proses juga sebenarnya. Jadi anak yang memang suka membaca itu nanti ada e-book kan, kemudian yang visualnya lebih dominan nanti dia biasanya lebih suka diajari. Jadi nanti nonton YouTube dengan saya pandu. Anak yang kinestetik ini biasanya anak yang sudah mampu, ini nanti bisa memantapkan untuk supaya. Jadi saya membuat ada scaffolding, nanti saya melakukan pembimbingan dibantu sama anak yang mampu, sehingga mereka nanti bisa saling berbagi. Nah, secara umum itu memang tercapai pada saat itu memang
kendalanya memang juga waktu Bapak kan. Iya. Jadi faktor X itu banyak, contoh tiba-tiba internet mati, tiba-tiba komputer lemot, itu juga faktor-faktor yang sedikit menghambat pada saat proses praktiknya. Iya. Jadi kalau saya lihat pengalaman Pak Yusin barusan itu terkait dengan hambatan, kemudian juga solusinya tadi sudah dapat ya, yaitu dengan cara melakukan pembelajaran berdiferensiasi seperti itu ya. Nah, kira-kira nih di dalam pembelajaran yang kemarin dilakukan itu untuk tentang nilai nih, kira-kira dari 1 sampai 10 itu berapa Pak? Kalau dari penilaian mandiri dari Iya. saya dari 1 sampai 10 bisa dikatakan itu 8,5 lah. 8,5. Kenapa? Karena memang pada saat pembelajaran itu tidak sesuai. Pada pertemuan itu saya tujuan saya itu analisis data selesai. Tapi ketika pembelajaran ternyata banyak faktor yang saya sampaikan. Ada anak yang memang pengetahuannya masih belum familiar dengan komputer, saya harus membantu mau nggak mau. Nah artinya selain itu juga ada komputer yang sudah mati, internetnya ternyata lemah pada saat itu faktor yang secara nggak langsung menghambat pembelajaran. Nah itu kan penilaian sebelum nanti diterapkannya pembelajaran berdiferensiasi 8,5. Iya. Harapannya ke depan kira-kira nih pengennya nilainya itu berapa Pak Yusuf setelah melakukan pembelajaran berdiferensiasi itu? Kalau keinginan saya ya paling tidak 9 di atas lah ya, 9,5 lah dengan penerapan diferensiasi, dengan memanfaatkan supaya dari siswa yang mampu, harapannya bisa membantu saya karena kalau saksikan sendiri kemarin waktu ini praktikum itu ya saya lari ke sana lari ke sini ya karena memang kebutuhan anak beda-beda, kemudian spesifikasi komputer beda-beda. Ketika saya contoh di depan, ternyata tampilan si A, si B berbeda, maka mau nggak mau saya harus terjun langsung memastikan bahwa kendala yang mereka alami itu terselesaikan sehingga tidak mereka merasa kok yang diperhatikan si A saja, saja. Jadi tetap saya nggak mau ya harus menjangkau semua peserta didik. Iya memang sebagai guru memang kita kadang-kadang juga tidak bisa melihat secara keseluruhan ya siswa ini mampu semua apa enggak, ternyata juga ada yang kurang gitu seperti itu ya. Dan itu mungkin kurang konsen di sana mungkin. Iya. Seperti itu. Nah kira-kira nih Pak untuk pelaksanaan program pembelajaran yang melalui pendekatan pembelajaran berdiferensiasi kira-kira kapan mau dilaksanakan? Yang pasti sifatnya mana? Karena kemarin pun sebetulnya sudah mulai saya terapkan meskipun belum maksimal. Harapannya memang diferensiasi ini bukan hal yang mudah dan memang bukan satu-satunya cara. Memang terkadang anak ini juga malah bingung. Kok tidak? Kok saya tulisnya ini? Kok itu pakai itu? Ini yang perlu pembiasaan sebetulnya. Jadi memang di awal itu peserta didik terkadang kaget. Kenapa kok harus dibedakan? Kenapa kok harus sama? Di luar mereka mungkin masih belum paham karena memang masing-masing anak punya kebutuhan yang berbeda. Maka harapannya ya secara konsisten dan secepat mungkin harapannya memang anak-anak itu paham bahwa oh si A itu butuhnya ini, si B itu butuhnya ini. Meskipun itu capek di saya ya, tapi ya mau Effortnya lebih lah ya. effortnya lebih, tapi ya memang harusnya seperti itu. Jadi ya secepatnya. Alhamdulillah insya Allah secepatnya nanti akan dilaksanakan pembelajaran melalui pendekatan berdiferensiasi itu Pak ya. Kemudian nanti kan untuk modulnya juga pasti ya disesuaikan dengan anak seperti itu. Memang saya lihatnya memang harus effortnya guru itu terkait dengan pembelajaran berdiferensiasi itu memang harus lebih Pak, karena kita ingin kan namanya memberikan hal yang terbaik untuk siswa. Mungkin itu saja untuk pertemuan pasca observasi kali ini. Mungkin kurang lebihnya mohon maaf kalau saya ada kesalahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Fata dan Mas Yusron sudah melakukan umpan balik ya, merefleksikan pasca observasi. Di situ terlihat oleh saya ada kemitraan antara Mas Fata dan Mas Yusron, chemistry-nya sudah bagus. Kemudian coach, Mas Fata sebagai coach sudah memberikan ruang kepada coach yaitu Mas Yusron
menyampaikan tujuan pembelajarannya, kemudian kendala-kendalanya, kemudian menceritakan segala sesuatu yang menjadi pembelajarannya itu belum maksimal secara keseluruhan, tapi pada saat pertemuan pertama itu sudah maksimal karena menurut Koji sendiri itu pembelajarannya tidak hanya satu pertemuan tapi lebih dari satu pertemuan, sehingga untuk melihat keberhasilan secara keseluruhan harus ada observasi di pertemuan yang kedua. Nah ini Koji juga harus siap memberikan observasi kepada coach, memberikan observasi kepada kuncinya. Kemudian proses kreatif, karena yang kami lihat di sini adalah kemitraan, kemudian kunci dari coaching itu sendiri ya, kemitraan sudah dapat, kemudian proses kreatif sudah muncul di sini. Sekali lagi coach sudah memberikan ruang, sudah memberikan kesempatan kepada coach untuk menceritakan tantangannya, dan akhirnya coach sendiri bisa menceritakan atau menjelaskan solusinya. Oh ternyata solusinya harus ada pembelajaran diferensiasi yang pertama, kemudian yang kedua solusinya ada scaffolding, ada tutor teman sembaya biar tidak lari ke sana kemari. Ini sudah muncul, jadi proses kreatifnya sudah muncul, sedangkan memaksimalkan potensi dari coaching juga sudah muncul, sudah luar biasa poin dari prinsip coaching sudah teralurkan, sudah terselesaikan atau sudah muncul dalam percakapan pasca observasi ini. Cuma di sini saya memberikan rekomendasi kurang pada penekanan perbaikan atau rencana. Kapan? Segera itu harus ada tanggal, hari. Jadi sehingga untuk menentukan, untuk melihat progresnya nanti coach enak. Satu minggu setelah saya diobservasi Pak Ratah, monggo nanti mengobservasi pada pertemuan kedua. Tapi kalau segera ini kan segera kapan? 1 hari, 2 hari, 3 hari kan bisa saja segera. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, belum memunculkan pengembangan dirinya Mas Yusron atau Kucing, belum menggali di situ. Tapi secara keseluruhan prinsip coaching sudah terlaksana. Terima kasih, sehat selalu, senang belajar dan sharing bersama CGP saya yang luar biasa di SMA 2 Tanggul, keren sekali, yaitu tentang umpan balik pasca observasi. Keren itu semua. Saya ini wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan bagian akhir pendampingan. Jadi pesan akhir dalam pendampingan ini saya ucapkan terima kasih ya. Kemudian menurut Mas Fatah tadi, proses pendampingan saat ini bagaimana? Baik Bu, terkait dengan proses pendampingan di PI MAY. Yang pertama saya sangat berterima kasih kepada Ibu Andini selaku penasihat praktik yang sudah bersabar sekali membimbing kami Bu dengan itu ilmunya yang sangat luar biasa, menginspirasi kami Bu untuk menjadi pribadi yang lebih baik pastinya Bu. Itu yang saya rasakan, senang Bu ya. Saya melihat Ibu itu tidak seperti guru yang lain gitu loh Bu. Jadi dekat gitu loh Bu. Kayak kenal udah lama seperti itu. Itu yang kemitraan ini yang harus saya pelajari Bu ya ke depan itu Bu. Nggak mudah ya ini Bu ya. Itu. Kemudian terkait dengan kegiatan PI ini yang sudah kita lakukan ini harapannya saya pribadi bisa menjadi coach yang baik Bu kepada rekan-rekan teman saya. Saya menyadari bahwa program pendidikan guru penggerak ini harapannya ke depan menjadi pemimpin dalam pembelajaran. Jadi saya harus mempelajari lebih dini, lebih awal ini karena usia kami Bu, saya sama Pak Yusuf ini masih muda. Langkahnya masih panjang.
panjang. Ide-idenya tuh sangat Iya, dibutuhkan, sekali ya terus, dibutuhkan. Tapi Oke. ya sinilah kita itu menyadari bahwa kami nanti akan menjadi pemimpin dan harus selain itu memahami kondisi yang ada di lapangan seperti aset yang ada di sekolah, rekan, kemudian terkait dengan pengambilan keputusan yang sudah dilakukan oleh kepala sekolah dan itu menjadi inspirasi bagi kami untuk melakukan eksekusi di lapangan nanti. Seperti itu. Mungkin itu saja dari saya. Oke. Berarti sekolah ini adalah kawah candra di kita bagi Mas Papa dan Mas Yusron. Ide-idenya masih sangat diperlukan karena usianya sangat alumni, jadi rasa kecintaannya, kepemilikannya, ownership-nya, iya ownership-nya itu harus dimunculkan. Oke. Dari pendampingan individu yang kelima ini, menurut Mas Fatah, materi-materi mana yang sudah bisa dikuasai dan sudah dipraktekkan dari materi-materi yang ada di LMS atau di program penggerak ini yang sudah benar-benar dikuasai dan sudah diterapkan? Yang pertama yang sudah dikuasai dan diterapkan yaitu bagaimana kita itu melakukan restitusi dalam budaya positif itu tadi kita melihat bahwa selain itu sekolah itu umumnya itu menggunakan selain itu hukuman gitu ya. Memang ada saat ini sudah tidak lagi hukumannya lari itu jujur kalau kita ada sekolah yang mengalami seperti itu saya pribadi itu tersentuh. Iya Kak. Karena sudah dapat ilmunya. Iya, tapi gimana lagi Bu? Iya, betul. Untuk fokus kita untuk melakukan penggunaan seperti itu karena kami juga masih proses belajar juga. Takutnya terjadi gesekan yang kurang Oke, selain budaya positif, apalagi materinya? Selain budaya positif terkait dengan itu Bu, bagaimana kita itu harus memahami kita itu sebagai guru visi mungkin ya, visi dan peran guru penggerak. Iya, itu harus memahami kalau kita itu sebenarnya itu menjadi guru itu pada dasarnya itu harus menyesuaikan dengan kebutuhan anak. Kita harus paham betul bahwa setiap anak itu berbeda. Bakat minatnya mereka itu berbeda-beda. Mungkin ya, sistem pendidikan saat itu mungkin harus semua bisa semua mapel itu ada 18, 19 mapel itu di SMA. Harus semuanya bisa, tapi akhirnya ketika dia itu memaksakan untuk bisa akhirnya cenderung melakukan kecurangan seperti menyontek gitu ya. Karena di sisi lain ada kebutuhan dari orang tua untuk mendapatkan nilai yang bagus di rapor tadi. Nah, justru saat ini kita menyadari bahwa setiap anak itu berbeda, kebutuhannya berbeda, kemudian kita sebagai guru itu tidak bisa memaksakan. Yang harus kita lakukan adalah memberikan dukungan, support kepada mereka untuk bisa mencapai kebahagiaan setinggi-tingginya. Berarti peran ya ini ya? Iya, ketika peran dulu. Jadi ketika siswa itu senang, saya pasti yakin ketika dia mengerjakan dengan senang, apalagi jadi hobi, apalagi hobi ini dibayar nanti Bu, wah itu hal yang akan menjadi luar biasa. Seperti kami Bu, saya dan Pak Yusron ini memang suka ngajar memang dia. Hobi, sudah pekerjaan profesi iya, dibayar lagi Bu, wah ini kan senang Bu saya. Iya, seperti itu. Jadi selain isi dan peran guru penggerak, materi apa lagi? Materi terkait dengan yang modul ketiga mungkin ya? Modul ketiga, iya, rencana program ya, program ini dampak ya. Dampak ini seperti memang banyak sekali banyak, tapi dari sekian banyak itu dari sekian baik-baik itu pasti akan kita pilih yang terbaik. Dimana terkait juga dengan putusannya dengan melibatkan Bapak Ibu guru, ya, khususnya senior, yaitu kakak, kepala sekolah. Jadi kita tidak bisa mengambil program yang bagus tadi itu sepihak. Kita mau jalan sendiri itu pasti akan banyak hambatannya, tapi ketika kita berkolaborasi bersama-sama, insya Allah pasti akan terjadi begini. Ya, menurut Pak Fatah, materi apa yang dirasa itu masih membingungkan dan ingin dipelajari lebih dalam? Gitu. Terkait dengan materi yang membingungkan dan ingin dipelajari lebih dalam.
dan ini dipelajari lebih dalam tuh modul 2 gitu. Modul 2 itu terkait diferensiasi, KSE sama coaching. Nah, KSE Bu. Nah, yang KSE ya. yang KSE ini jujur Bu, kami itu sangat baru tentang KSE, yaitu penerapan apa namanya itu Kompetensi sosial emosional. Terus di penerapan di RPP-nya itu di modulnya itu ada namanya itu teknik stop queer. Eksekusinya kan di teknik stop itu yang memang membutuhkan latihan yang harus dilakukan berulang-ulang Bu. Teknik stop, karena teknik stop itu bagaimana kita itu bisa memberikan rasa nyaman, rileks kepada siswa dengan sentuhan apa namanya itu musik Bu ya, kemudian rasa tenang, relaksasi gitu. Relaksasi tadi itu yang memang kita tuh harus banyak belajar. Ini memang baru. Dan ini memang tantangan buat kami untuk bisa. Harus belajar modul 2 khususnya pada KSE ya. Oke. Mas Fata, terima kasih. Mas Yusron, terima kasih. Kemudian pesan ini ya, setelah PI 5 ini yang harus dilakukan oleh Mas Fata dan nanti Mas Yusron pada saat besok ya, saya ke sini lagi ya Mas Yusron untuk melakukan PI 5 ke Mas Yusron. Jadi tugasnya itu adalah pertama mengumpulkan survei yang sudah Ibu share di grup itu ya, di kepala sekolah, 5 rekan sejawat, 5 siswa ya. Itu nanti sebelum PI 5 sebelum PI 6 silakan dilaksanakan, dan pada saat saya PI 6, karena PI 6 itu di bulan ini juga, jadi harus meminit waktu seefisien mungkin agar ya tentunya itu harus terselesaikan. Jadi saya PI 6 itu sebagai tagihan, ya. Kemudian mengisi self evaluasi ya. Kemudian ini pemetaan aset ya, pemetaan aset. Silakan nanti menentukan jadwal diskusi pemetaan aset dengan kepala sekolah, mengundang aktor, kepala sekolah, guru. Nah, ini nanti lebih lanjut akan bisa di grup ya. Dan yang penting jangan lupa apa-apa kegiatan yang sudah terlaksana itu bisa diunggah di bukan kita punya apa? Jadi kita apa? Bukan, kita punya apa? Yo. Iya, portofolio kita. Semua kegiatan bisa terekam di sana, dan itu adalah kenang-kenangan untuk jenengan. Sekali lagi, terima kasih Mas Fata, Mas Yusron sudah menjadi coach dari kegiatan observasinya Mas Fata. Sehat selalu, sukses selalu. Saya mohon undur diri dan besok saya kesini lagi. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Terima kasih.